Halo, selamat datang di video dunia website. Pada video ini, kami akan memberikan review tentang produk baru dunia website untuk bagian software POS atau biasa disebut dengan point of sales. Point of sales yang akan kami luncurkan adalah berupa website. Jadi untuk Anda menggunakannya, Anda harus membuka URL dan di sini saya akan memberikan untuk review dari produk kami. Jadi di sini pertama Anda bisa login untuk Anda sendiri maupun karyawan Anda. Kemudian kita bisa langsung ke dashboardnya dulu. Nah, ini adalah dashboard atau tampilan untuk kita mengedit semua. Di sini ada beberapa menu seperti product, sales, quotation, purchase, transfers, people, notification, settings, and reports. Bagi Anda yang ingin bahasa Indonesia, tentunya kami juga menyediakan bahasa Indonesia jika Anda menginginkannya. Namun di sini secara default atau normal kami membuatnya secara bahasa Inggris. Dan di dashboard Anda bisa melihat, kita bisa melihat beberapa overview chart, yaitu berapa penjualan Anda, baik bulanan, harian, dan juga ada beberapa quick links, yaitu kita bisa langsung ke menu yang mau kita tuju. Dan juga kita bisa lihat ada latest 5, yaitu adalah yang terakhir dalam segi penjualan, quotation, pembelian, transfer, customers maupun suppliers. Dan juga di sini kita bisa lihat produk apa yang paling banyak dibeli per bulannya dan juga bulan sebelumnya. Ini untuk overview di dashboard. Kemudian di products, di bagian menu products di sini ada beberapa submenunya. Kita bisa memasukkan seperti listing produk, apa saja produk-produk yang sudah kita masukkan. Lalu kita bisa memasukkan produk, membuat untuk barcode, mengimport produk, mengupdate harga, dan juga untuk adjustment dari banyaknya quantity atau barang yang Anda pakai untuk stoknya. Nah, kemudian kita akan langsung contoh di sini untuk memasukkan produk. Saya akan coba untuk memasukkan satu buah produk. Jadi produk type-nya Anda bisa pilih, yaitu misalkan standar. Lalu masukkan nama produknya, misalkan adalah Bluetooth Hippo 360. Kemudian nama produk code-nya Anda bisa buat sendiri. Misalkan di sini saya akan masukkan BTH 360. Lalu barcode simbologinya secara normal adalah kode 128 untuk Anda yang ingin memakai barcode. Lalu kategorinya misalkan kita akan memasukkan di sini di headset. Lalu subkategorinya tidak ada. Lalu produk unitnya, misalkan berapa produk unit yang Anda punya. Sebagai contoh saya akan memasukkan ada 50. Lalu berapakah harga modalnya jika Anda ingin memasukkan. Misalkan harga modalnya saya akan taruh 100.000. Lalu harga yang kita jual adalah 250.000 misalkan. Baik, kemudian jika kita ingin membuat promosi, yaitu kita bisa membuat harga promosi, berapa harganya, kapan mulai tanggalnya, dan kapan berakhirnya. Namun jika normal saja, tidak usah dicentang. Dan juga kita bisa membuat alert quantity, yaitu jika misalkan produk unitnya di bawah 10 misalkan, maka akan ada alert atau ada pengumuman bahwasanya produknya sudah mau habis. Jadi Anda bisa memasukkan alertnya. Lalu ada produk image untuk memasukkan produk atau gambar dari produknya. Di sini saya akan mencontohkan dulu. Jadi Anda tinggal mengupload saja seperti ini. Dan Anda juga bisa memasukkan produk galeri image, yaitu lebih dari satu gambar. Untuk sebagai contoh dari gambarnya, saya akan memasukkan gambar yang lain sebagai contoh. Saya akan random saja. Oke, saya masukkan dua files. Lalu untuk custom field di sini jika Anda ingin menambahkan keterangan yang lain, namun biasanya tidak usah. Lalu ada product details, yaitu keterangan dari produknya. Jadi ini sama seperti Anda memasukkan produk di online shop. Jadi Anda tinggal memasukkan seperti ini product detailsnya. Lalu ada juga product details untuk di dalam invoice-nya. Namun biasanya saya bisa skip saja ini. Untuk lengkapnya Anda bisa lihat di tutorial jika Anda ingin memesan POS-nya. Kemudian di sini juga ada multiple varian, yaitu jika Anda ingin memasukkan mungkin misalkan dari segi warna, ukuran, dan sebagainya.
namun saya tidak akan memakainya. Lalu jika Anda mempunyai beberapa gudang untuk menaruh semua produk unit ini, misalkan saya memberi nama gudang 1 dengan kuantiti sama, yaitu saya menaruh semua 50 di gudang 1. Bahkan Anda bisa memilih supplier mana yang Anda punya dan juga berapa harga dari suppliernya. Jadi POS ini yang dunia website sudah siap luncurkan adalah memang benar sudah profesional, sehingga Anda bisa customize. Bahkan jika dirasa Anda ingin menambahkan sistem yang lainnya, Anda bisa request langsung kepada tim dunia website. Dan jika sudah semua di sini, baik kategori dan lainnya, Anda bisa membuat lagi nanti kategori di bagian settings di sini. Jadi banyak sekali semua settingannya yang akan kami berikan di tutorial. Dan jika sudah, kita akan add produk dulu. Baik, produknya sudah masuk. Kita bisa lihat ya, di sini sudah ada produknya, kategorinya headset, berapa harga modalnya, berapa kita jual, kuantitinya berapa, unitnya ada berapa, dan juga alert kuantitinya. Nah, kemudian untuk kita mulai POS-nya, Anda bisa langsung klik di sini, di POS. Maka sudah muncul beberapa produknya. Kita bisa langsung, di sini saya sedang membuat mode untuk tidak memunculkan semua, jadi kita bisa memilih kategorinya dulu, baru barangnya muncul. Anda juga bisa langsung memasukkan semua kalau mau. Nah, untuk POS ini, jadi di sini saya akan saya clear dulu. Baik. Jadi misalkan semua layar ini bisa bersifatnya adalah full screen, dan juga jika Anda memakai touchscreen, Anda bisa langsung menekannya langsung. Jadi misalkan seperti ini, dia mau membeli satu headset Bluetooth dan membeli satu madu hitam misalkan. Kemudian kita masukkan kuantitinya, misalkan dia mau beli headsetnya adalah 3. Maka otomatis dia sudah terupdate. Kita bisa memasukkan customernya siapa. Misalkan kita punya database customernya, atau ia customer baru, kita bisa memasukkannya juga. Namun jika ia hanya orang biasa, maksudnya hanya pengunjung yang jika Anda punya toko yang ramai dan tidak mungkin untuk memasukkan satu persatu, sudah ada grup secara umum. Jadi ia sudah ada grup umum customer dan gudangnya juga. Lalu Anda bisa mencari nama produknya dengan di search, dan juga bisa dengan barcode, atau misalkan Anda ketik seperti ini, dia sudah langsung masuk. Jadi sangat mudah sekali. Kemudian Anda bisa menahan penjualan, misalkan ia tidak jadi beli dulu, dan juga Anda bisa membuat order untuk dia membuat kita untuk ordernya apa saja, dan juga langsung jika ia ingin bayar, ia langsung bisa klik payment seperti ini, dan juga biller atau siapa yang menagihnya, ada sell note, staff note, lalu berapa jumlah yang harus dibayar. Misalkan total tagihannya adalah 850.000 ya. Kita bisa lihat 850.000. Kalau kita mau masukkan diskon juga bisa. Misalkan saya akan masukkan diskon 50.000 karena ia langganan misalkan. Jadi otomatis sudah terpotong. Diskonnya juga sudah ada. Bahkan kita bisa memasukkan tax ataupun pajaknya kalau kita mau memakai pajak. Lalu kita klik payment langsung untuk pembayaran. Dan kita bisa lihat ya, total yang harus dibayar 800.000, dan di sini sudah ada quick cash. Dan otomatis di sini yang paling atas adalah berapa jumlah pembayaran yang ia harus bayar. Misalkan ia membayar dengan uang pas 800.000 juga. Kemudian kita bisa memasukkan di sini dia memakai apa pembayarannya, cash, dengan kredit card, dengan cek, deposit, dan sebagainya. Lalu kita bisa langsung klik submit. Dan dia secara otomatis akan redirect ke dalam untuk billnya jika Anda ingin mencetak stroke dan sebagainya. Kita juga bisa save di sini. Saya akan coba save. Kita juga setelah dia sudah melakukan pembayaran, kita bisa melakukan web print langsung. Bahkan kita bisa meng-email langsung untuk printnya ke si customer tersebut. Misalkan saya akan memasukkan ke email saya seperti ini. Maka emailnya juga sudah terkirim untuk stroke-nya. Jadi sangat luar biasa sekali untuk produknya. Dan kita bisa lihat ya, untuk tagihannya di sini sama seperti stroke biasa. Bahkan jika Anda mau, kami pun bisa memodifikasi ulang untuk stroke-nya. Namun inilah secara defaultnya, yaitu jumlah produk, totalnya, diskonnya berapa, dan
berapa yang harus dibayar. Ada juga untuk barcode-nya di sini. Lalu kita bisa kembali ke POS-nya. Maka kita sudah kembali, dan di sini ada beberapa fitur, ada kalkulator juga untuk menghitung, misalkan mau berapa. Kemudian ada juga fitur, ada beberapa shortcut di sini. Jadi jika Anda ingin menggunakan keyboard, tidak usah mengklik, Anda bisa juga langsung. Kemudian di sini ada view bill screen, yaitu berapa tagihan yang harus dibayar. Dan juga di sini ada suspended sales, yaitu penjualan yang harus ditahan dulu. Dan di sini menariknya adalah kita bisa lihat untuk berapakah profit Anda hari ini. Jadi misalnya tadi ya, jumlah pembayarannya adalah 850.000, lalu diskonnya 50.000, kemudian product cost atau modal yang keluar adalah 350.000. Jadi product cost ini adalah yang tadi ya, misalkan modal untuk headsetnya adalah 100.000, karena kali 2 ada 200.000, dan untuk harga tadi satu lagi adalah madu misalkan 150.000, sehingga costnya adalah 350.000, dan untung bersih Anda adalah 450.000. Jadi Anda bisa langsung melihat berapakah profit atau kerugian Anda hariannya langsung, dan juga Anda bisa lihat berapakah total penjualan secara omset. Kalau kita bisa bicara bilang, kita bisa lihat di sini ada cash in hand. Jadi untuk Anda punya admin, berapakah uang cash yang dipegang secara harian untuk kembalian dan sebagainya, dan juga total penjualannya, dan berapa total cash yang dipegang saat ini. Jadi baik omset ataupun profit Anda bisa langsung cek. Dan juga Anda bisa lihat berapa admin yang untuk masuk. Jadi misalkan Anda punya 2 toko atau 10 toko, otomatis ada 10 admin misalkan. Nah, di sini akan kelihatan berapa admin yang login saat itu, dan berapakah cash yang masing-masing mereka pegang. Jadi sangat kompleks sekali. Untuk lengkapnya Anda bisa membuat quotation, Anda udah bisa mencatat apa saja yang Anda beli, transfer, dan juga Anda bisa memasukkan data-data dari user, kemudian yang menagih, customer Anda, mic juga untuk supplier. Dan yang menariknya juga adalah di sini kami sudah menyediakan fitur reports dari overview yang tadi. Secara keseluruhan overview Anda bisa lihat berapa penjualan hari ini. Kemudian juga Anda bisa lihat berapa stok di gudang, berapa untuk orang yang mendaftar, untuk quantity tinggal berapa, report dari produk yang terjual, kategori secara daily sales. Jadi sangat lengkap sekali. Di sini juga sudah tersedia secara per kalender. Anda bisa lihat berapa ya, misalkan penjualan hari ini Jumat misalkan, Anda bisa langsung lihat. Jadi semua bisa Anda cek, sampai juga untuk staff reportnya. Jadi Anda bisa tahu staff Anda atau admin Anda atau karyawan Anda datang jam berapa, login jam berapa, Anda bisa tahu. Seperti itu. Jadi, dan menariknya juga di sini Anda bisa membuat untuk bagian user, Anda bisa memunculkan apakah bagiannya dia. Misalkan grupnya adalah owner, admin, atau sales. Misalkan dia adalah hanya sebagai sales atau adminnya, Anda bisa mencentang bagian mana saja yang akan hilang. Misalkan untuk karyawan, ia hanya bisa untuk menginput produk tapi tanpa bisa menghapus. Anda bisa membuat semua untuk settingannya sangat lengkap. Jadi Anda bisa membuat group permission seperti ini. Anda bisa membuat sendiri group permissionnya, add user group misalkan. Anda bisa membuatnya, misalkan namanya adalah admin penjualan, lalu deskripsinya admin menjual harian. Oke, Anda bisa memasukkan grupnya seperti ini, dan habis itu Anda bisa untuk kembali lagi ke grup permissionnya. Baik, Anda bisa mengganti untuk permissionnya seperti ini. Anda bisa mengganti untuk produknya, apakah dia hanya bisa melihat tapi tidak bisa memasukkan. Untuk bagian penjualan, apakah ia hanya bisa mengedit tapi tidak bisa menghapus, dan sebagainya. Untuk tutorial lengkapnya, setelah Anda memesan untuk POS-nya ini, kami akan memberikan tutorial lengkap satu persatu bagaimana pengoperasian POS ini. Namun pada dasarnya POS ini sangatlah mudah. Jadi Anda tinggal memasukkan produk, lalu Anda bisa langsung berjualan seperti ini, memasukkan semua produk-produknya.
Jadi seperti Anda punya mesin kasir sendiri, dan yang paling menarik adalah ini bersifat online. Jadi Anda bisa memantau langsung, dan jika Anda mempunyai banyak toko, Anda hanya perlu untuk satu buah komputer biasa ataupun laptop dan juga internet, sehingga tidak membutuhkan space yang besar, space yang banyak, dan juga bisa digabung dengan Anda punya untuk barcode dan juga untuk printer thermalnya, semua bisa diintegrasikan. Baik, sekian untuk preview tentang software POS dari dunia website. Jika ada pertanyaan, Anda bisa menghubungi di bagian keterangan pada video ini. Terima kasih banyak. Sampai jumpa.